Salam, sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih Kristus. Hari ini kita mau belajar dan merenungkan firman Tuhan. Persiapkan hatinya sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan dalam perenungan kita hari ini membawa perubahan dalam hidup kita, membawa damai sejahtera, membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Dan kita lebih bersungguh-sungguh lagi belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita supaya kita menjadi berkat dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita bernyanyi kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 16. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak murni dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, tetapi ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang,
Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagiku, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Amin. Demi pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah belajar percaya di tengah kedukaan. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, tadi kita sudah baca bagaimana Maria dan Marta memiliki seorang saudara bernama Lazarus, yang dimana kondisi dan keadaan pada waktu itu Lazarus menderita suatu penyakit yang begitu parah dan akhirnya meninggal dunia. Yesus tahu bahwa lewat peristiwa ini akan terjadi sesuatu hal, atau lewat itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, ini mengajarkan bahwa penundaan Tuhan yang kita sudah baca tadi bukanlah penolakan untuk menyembuhkan Lazarus, melainkan caranya menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah orang Yahudi pada waktu itu. Yesus sengaja menunggu hingga Lazarus mati agar mukjizat membangkitkan kehidupan terjadi, dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang akan melihat bagaimana kuasa yang begitu besar akan terjadi di tempat itu. Penderitaan bukanlah akhir dari segala sesuatunya, melainkan kesempatan untuk belajar percaya sepenuhnya bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup yang berkuasa di atas segala-galanya. Sidang jemaat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, di sini kita dapat belajar bagaimana Tuhan tidak pernah terlambat untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Yesus menunda kedatangannya selama 2 hari, padahal ia tahu Lazarus sakit. Bukannya Yesus tidak tahu, tapi tahu. Ini menunjukkan bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Terkadang kita memaksa Tuhan untuk mengikuti waktu kita, tetapi waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kadang kita merasa Tuhan, Tuhan itu cuek, tidak peduli kepada saya, bukan. Atau terlambat menolong, kita merasa Tuhan terlambat menolong, bukan. Namun ia, yang sedang jemaat Tuhan, namun ia sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kesembuhan. Amin. Yaitu kemuliaan Allah lewat pribadi kita. Terkadang kita tidak sabar pertolongan Tuhan. Ya. Dan juga di sini kita dapat belajar bahwa tujuan penderitaan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Yesus menegaskan bahwa sakitnya Lazarus bukan untuk kematian, melainkan supaya anak Allah dimuliakan lewat peristiwa itu. Penderitaan atau situasi buntu sering diizinkan terjadi dalam kehidupan kita agar kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan cara yang luar biasa lewat peristiwa itu. Ya. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, kita belajar percaya di tengah kedukaan. Yesus menyebut kematian sebagai tertidur, menegaskan kuasanya sebagai penguasa hidup dan mati. Bahkan saat di situasi terlihat mustahil, iman menuntut kita untuk percaya bahwa Yesus sanggup mengubah keadaan dari duka cita menjadi sukacita. Oleh karena itu, kita harus belajar percaya di tengah-tengah masalah yang ada, kedukaan yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Yesus mampu mengubah situasi dari kedukaan menjadi sukacita dan kemenangan. Dan kita juga diajarkan bahwa mengikut Yesus harus dengan setia.
Thomas mengajak murid lain untuk mati bersama Yesus. Ini adalah panggilan bagi kita untuk tetap mengikuti Yesus dalam situasi apapun, bahkan saat jalan di depan terlihat berbahaya atau sulit, karena bersama Yesus kemuliaannya akan dinyatakan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, ingat saat dua-dua kita sholat tak terjawab dan masalah sangat mematikan harapan, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Penundaannya adalah untuk mendewasakan iman kita dan menyingkapkan kemuliaannya. Ingat, berusaha percayalah sidang jemaat Tuhan, ya, belajar percaya di tengah kedukaan, di tengah situasi apapun. Amin. Jangan bimbang, jangan ragu, berusaha untuk percaya Tuhan akan bekerja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami belajar lewat Lazarus, lewat dia nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami ya terus Tuhan untuk tetap percaya walaupun keadaan kami tidak begitu baik, tetapi lewat kejadian atau masalah apapun dalam terjadi kehidupan kami, biar lewat itu nama Tuhan dipermuliakan dan kami dapat yakin percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.